Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 819. Berita tentang Kaisar Tianyong mengguncang hati Luo Xiu, membawa kembali kenangan dari masa yang tak terhingga lamanya ke dalam pikirannya. Namun, setelah merenung lama, ia hanya bisa menghela napas panjang, memulihkan ketenangan di hatinya. Masa lalu, bagaimanapun juga, sudah menjadi sejarah. Waktu yang tanpa belas kasihan telah mengubur semua itu. Biarkanlah yang telah berlalu menjadi debu, kembali ke asalnya. Dalam perjalanan yang damai dan tanpa gangguan, Luo Xiu dan rombongannya kembali ke dunia besar Tianlu. Begitu sampai, Luo Xiu mendengar kabar tentang Klan Ji, yang mengusik kembali ketenangan hatinya. Klan Ji, tentu saja tidak asing bagi Luo Xiu, karena Ji Wushuang berasal dari klan ini. Pada zaman Taisang King, Klan Ji adalah salah satu keluarga paling kuat di 8 dunia atas, dengan pemimpinnya adalah seorang kaisar dewa tingkat 9 yang menguasai salah satu dunia atas. Apakah Klan Ji juga sudah mengalami kemunduran? Gumam Luo Xiu, dalam pertempuran besar era reinkarnasi, yang dikenal sebagai perang kehancuran, Klan Ji, seperti klan Dewa Perang, ikut bertempur. Mereka kehilangan banyak ahli, termasuk pemimpin klan yang akhirnya gugur, mirip dengan leluhur klan Dewa Perang. Itu adalah masa yang gelap dalam sejarah, di mana perang hampir memusnahkan semua ahli puncak. Butuh waktu yang sangat panjang bagi dunia untuk memulihkan kekuatannya, hingga akhirnya era agung lahir. Namun, yang membuat Luo Xiu lebih terkejut adalah fakta bahwa Ji Xuankong, seseorang yang ia kenal dengan nama Ji Xuankong, ternyata adalah bagian dari klan Ji. Nama aslinya bukan Ji Xuankong, melainkan Ji Xuankong, dan nama cucunya, Ji Xiaozi, juga seharusnya adalah Ji Xiaozi. Ketika mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun, wajah Ji Xuankong dipenuhi senyuman. Saat ia menyadari bahwa kekuatan Xiaozi telah mencapai tingkat 4 Raja Dewa, senyum di wajahnya semakin lebar. Kenapa klan Ji ada di 3000 dunia besar? Luo Xiu langsung bertanya tanpa basa-basi. Dalam ingatannya, pada masa Taisang King menghancurkan jalan reinkarnasi dan gugur, meskipun klan Ji telah melemah, mereka masih menjadi kekuatan besar yang dihormati di alam liar. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak masuk akal jika mereka tidak bisa bertahan di dunia atas. Kau tahu tentang asal-usul klan Ji? Ji Xuankong menatap Luo Xiu dengan keterkejutan sekaligus keheranan yang bercampur dengan rasa tak terduga. Dia sudah menduga bahwa Luo Xiu mungkin tahu lebih banyak daripada yang terlihat, terutama karena dengan lingkungan dan kekuatan 3000 dunia besar, mustahil muncul bakat luar biasa seperti Luo Xiu. Pasti ada warisan dari dunia atas yang membuatnya tahu banyak rahasia. Sebagai guru Luo Xiu, Ji Xuankong sebenarnya tidak pernah benar-benar mengajarinya banyak. Paling hanya mewariskan pengetahuan tentang kitab pil. Luo Xiu tidak memberikan jawaban langsung. Ia tahu banyak tentang masa lalu klan Ji, bahkan lebih dari yang diketahui Ji Xuankong. Sebagai bukti, Luo Xiu mengeluarkan cahaya pedang yang ia dapatkan dari jurang iblis di dunia bintang Tianzhen. Cahaya pedang itu kecil, hanya sebesar 1 inci, tetapi memancarkan aura tajam yang luar biasa. Cahaya itu berasal dari Ji Wushuang, seorang anggota klan Ji di masa lalu, dan masih menyimpan jejak auranya. Begitu cahaya pedang itu muncul, wajah Ji Xuankong langsung berubah drastis, hatinya terguncang hebat. Ini aura leluhur Wushuang, gumam Ji Xuankong. Sebagai seorang tetua di klan Ji saat ini, Ji Xuankong tahu betul bahwa Ji Wushuang adalah salah satu jenius terbesar klan Ji. Ia hampir mencapai puncak jalan pedang, dan dalam 1000 tahun kultivasi, ia telah menjadi seorang kaisar dewa tingkat 9. Namun, dalam sebuah pertempuran besar, Ji Wushuang gugur, dan keberadaannya menjadi legenda. Dari mana kau mendapatkan ini? Ji Xuankong bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dari jurang iblis di dunia bintang Tianzhen, jawab Luo Xiu tanpa menyembunyikan apapun. Ikut denganku bertemu pemimpin klan, kata Ji Xuankong sambil menarik napas panjang. Petunjuk tentang leluhur Wushuang adalah sesuatu yang harus segera dilaporkan kepada pemimpin klan. Markas besar klan Ji berada di sebuah dunia rahasia yang dibuka oleh seorang ahli besar di masa lalu. Dalam perjalanan waktu yang panjang, klan Ji mengalami bencana besar yang hampir memusnahkan semua ahli mereka. Dengan terpaksa, mereka pindah dari alam liar ke semesta liar, dan akhirnya menetap di dunia besar Tianlu. Menurut Ji Xuankong, klan Ji hanya bisa bertahan karena pengorbanan Ji Wushuang. Berdasarkan catatan kuno, Ji Wushuang bertarung sendirian untuk memberi waktu bagi klan untuk melarikan diri. Jika bukan karena dirinya, klan Ji mungkin telah punah. Setelah melewati banyak pengamanan ketat, Luo Xiu akhirnya tiba di aula agung klan Ji.
Aula ini sangat besar dan megah, penuh dengan aura kuno dan kokoh. Di depan aula terdapat sebuah alun-alun besar dengan deretan patung leluhur klan Ji. Di antara patung-patung itu, Luo Xiu mengenali sosok seorang wanita. Wanita itu membawa pedang besar di tangannya, mengenakan baju zirah, berdiri dengan anggun dan penuh percaya diri, seolah menantang langit. Dia adalah Ji Wushuang, sang jenius pedang dari klan Ji, yang dikenal juga sebagai Kaisar Pedang Wushuang atau teknik pedang tertinggi. Saat masuk ke aula, Luo Xiu melihat 5 orang duduk di sana. Di antaranya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah mewah, memancarkan aura penguasa dengan wibawa besar. Separuh wajahnya ditutupi topeng besi hitam, dan auranya sangat dalam, setidaknya berada di tingkat akhir Kaisar Dewa. Tidak diragukan lagi, pria parubaya bertopeng itu adalah pemimpin klan Ji saat ini. Di sekelilingnya terdapat 4 tetua lainnya, semuanya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Dewa. 6 Kaisar Dewa. Luo Xiu sedikit menyipitkan matanya. Dibandingkan dengan kejayaan klan Ji di masa lalu, kekuatan ini memang tidak ada apa-apanya. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan di 3000 dunia besar, bahkan kekuatan besar tingkat kaisar seperti Paviliun Tianlu jarang memiliki hingga 6 kaisar dewa dalam satu generasi. Pepatah lama, unta yang kurus masih lebih besar dari kuda, cocok untuk menggambarkan klan Ji. Meskipun sudah mengalami kemunduran, warisan dan akar yang dalam tetap membuat mereka menjadi kekuatan yang signifikan di dunia besar Tianlu. Bahkan Paviliun Tianlu, sebagai kekuatan lokal yang dominan, tidak bisa dibandingkan dengan klan Ji. Begitu Luo Xiu melangkah ke aula besar, tatapan pemimpin klan Ji langsung tertuju padanya. Mata pria itu bersinar seperti petir, penuh dengan wibawa dan keagungan. "Kau adalah murid tetua Xuan Kong?" tanyanya sambil memancarkan aura yang menekan. Pada saat yang sama, ia dengan terang-terangan menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksa Luo Xiu. Ketika ia menemukan bahwa Luo Xiu hanya berada di tingkat 9 Raja Dewa, ia terkejut karena dapat merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuh pemuda itu. "Nama saya Luo Xiu. Saya memberi hormat kepada para senior," kata Luo Xiu sambil membungkuk dengan sopan. Dalam kehidupannya saat ini, ia hanya Luo Xiu dan tidak lagi menggunakan identitas atau sudut pandang Tai Sangking untuk menghadapi situasi ini. Di luar, langkah klan Ji untuk keluar dari persembunyiannya telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Paviliun Tianlu, sebagai kekuatan dominan di dunia besar Tianlu, merasa bahwa wibawanya telah ditantang. Apalagi, kemunculan klan Ji diawali dengan penghancuran keluarga Duanmu, sebuah keluarga besar setempat. Tindakan ini membuat Paviliun Tianlu tidak bisa tinggal diam. Kapal perang besar berlayar dari Paviliun Tianlu, bergerak menuju dunia rahasia milik klan Ji. Gerakan ini langsung menarik perhatian berbagai kekuatan lain, termasuk kekuatan besar dari dunia-dunia lainnya yang juga sudah menyelidiki identitas Luo Xiu. Semua perhatian kini tertuju pada dunia besar Tianlu. Di pintu masuk dunia rahasia klan Ji, 2 penjaga dengan baju perang muncul. Mereka adalah pejuang klan Ji dengan tingkat kekuatan Raja Dewa. Ketika mereka melihat kapal perang besar melayang di udara, ekspresi mereka menjadi serius. "Kalian siapa? Apa tujuan kalian datang ke klan Ji kami?" tanya salah satu penjaga dengan tegas. Dari salah satu kapal perang, seorang tetua Paviliun Tianlu yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa mengeluarkan tawa dingin. "Tuan Paviliun Tianlu telah datang. Suruh pemimpin kalian keluar untuk menyambut." Aura menekan dari tetua itu membuat kedua penjaga Raja Dewa kesulitan untuk bernapas, tetapi mereka tetap berdiri tegak meskipun sangat tertekan. Sementara itu, di dalam aula besar klan Ji, Luo Xiu kembali mengeluarkan cahaya pedang peninggalan Ji Wushuang. Meskipun hanya seukuran 1 inci, cahaya pedang ini mengandung intisari seni pedang yang luar biasa. Setelah ribuan tahun berlalu, energi di dalamnya tetap tidak terhapuskan. Pemimpin klan Ji terkejut dan langsung berdiri, tubuhnya yang besar bahkan bergetar ringan. Cahaya pedang ini, meskipun kecil, memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seorang dewa tertinggi dan bahkan mengancam seorang kaisar dewa. Ketika cahaya pedang muncul, patung Ji Wushuang di alun-alun luar tampak beresonansi. Patung itu, yang biasanya menghadap ke langit, tampak berputar untuk memandang aula besar, seolah-olah menyampaikan kenangan yang tak terlupakan. "Anak muda, bolehkah kau mengembalikan pedang ini kepada klan Ji?" tanya pemimpin klan dengan nada serius. "Tentu saja," jawab Luo Xiu sambil mengangguk. Baginya, pedang ini adalah kenangan Ji Wushuang, tetapi bagi klan Ji, itu adalah simbol warisan leluhur mereka. Pemimpin klan melangkah maju dan dengan hati-hati menerima cahaya pedang itu. Resonansi terjadi antara pedang tersebut dengan darah klan Ji dalam tubuhnya. Pedang itu tidak menunjukkan perlawanan, malah seolah-olah menemukan tempatnya kembali. Cahaya pedang tiba-tiba bersinar dengan terang, memproyeksikan sebuah pemandangan kuno di dalam aula besar. Dalam pemandangan itu, seorang wanita cantik dengan keanggunan luar biasa berdiri di tengah medan perang yang penuh darah. Di sekitarnya, musuh tak terhitung jumlahnya menyerangnya, tetapi dia tetap teguh berdiri, menggunakan pedangnya untuk membantai mereka satu persatu.
Tumpukan mayat membentuk gunung. Namun, setelah pertarungan sengit, tubuh wanita itu akhirnya kehabisan energi, dan dia hancur menjadi abu, menghilang ke udara. Adegan ini adalah kenangan yang terkandung dalam cahaya pedang, menggambarkan pertempuran besar yang pernah terjadi di masa lalu. Semua orang di aula, termasuk pemimpin klan dan 4 tetua lainnya, tidak dapat menahan air mata mereka. Mereka berlutut, memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah mengorbankan segalanya demi klan mereka. Melalui pemandangan itu, Luo Xiu akhirnya memahami bahwa Taisang King, dalam pertempuran melawan Meng Qianxiang, telah menghancurkan jalan reinkarnasi untuk menyelamatkan Ji Wushuang. Namun, meskipun Ji Wushuang selamat, klan mereka tetap tidak bisa menghindari ancaman dari kekuatan besar di balik Meng Qianxiang. Ji Wushuang, meskipun memiliki kekuatan untuk melarikan diri, memilih untuk tetap bertarung sampai mati demi melindungi klannya. Tanpa pengorbanannya, klan Ji mungkin sudah lama punah. Saat kenangan itu memudar, suasana di aula menjadi penuh kesedihan dan tekad. Pemimpin klan Ji memegang cahaya pedang dengan erat, memancarkan aura baru dari ambisinya untuk membawa klan Ji kembali ke puncak kejayaan. Bersambung. Perintah Kaisar Naga Bab 4664,